warga negara. Oh, karena goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Nggak fisik. Nggak boleh sentuh. Teman saya, Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan bangsa Anda salah. Rocky Siapa yang dorong? Biasa ini, sama didorong. Ada saksi ini. Kita nggak tahu, Anda cuma dorongkan. Apa jangan jatuh? Jangan jadi pemimpin Rocky Gerung. Jangan kurang ajar, goblok. Handphonenya basah kan di sini? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Pengamat politik Rocky Gerung telah memenuhi pemanggilan penyidik Barreskrim buntut dugaan kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Selesai pemeriksaan, sejumlah massa telah menunggu Rocky Gerung di luar gerbang Mabes Polri. Bahkan seorang wanita melabrak dan mendorong Rocky Gerung sembari mencaci maki. Dikutip dari tribunnews.com, Rocky Gerung diperiksa pada Rabu 6 September. Adapun beredar video di media sosial yang memperlihatkan aksi ricuh seusai Rocky Gerung diperiksa. Dalam video itu terlihat Rocky Gerung keluar dari Mabes Polri bersama dengan sejumlah kuasa hukumnya. Di saat itu seorang wanita berambut pendek mendatangi Rocky Gerung. Wanita berbaju putih itu terlihat ramah menyapa sang pengamat politik. Namun rupanya kedatangan wanita itu untuk melabrak Rocky Gerung. Pasalnya dengan nada tinggi wanita tersebut menanyakan soal pertanggungjawaban Rocky Gerung terhadap kegaduhan yang diciptakan. Bahkan wanita yang tak diketahui namanya itu dengan berani mendorong Rocky Gerung. Sembari menunjuk-nunjuk wajah Rocky Gerung, wanita itu menyebut sang pengamat politik telah memecah Indonesia. Rupanya wanita itu Pengamat politik, Rocky Gerung memastikan akan memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri untuk dimintai keterangannya. Rabu, tanggal 6 September tahun 2023, hari ini. Rencananya, Rocky Gerung akan diperiksa soal kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo, Jokowi, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia akan penuhi panggilan Barreskrim. Pukul 10, ujar Rocky saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam hal ini, Rocky menyebut membawa sejumlah persiapan untuk pemeriksaan nantinya. Namun, dia tak merinci persiapan apa yang disiapkan Rocky. Rocky sedianya telah diminta untuk hadir pada Senin 4/9 kemarin. Namun, ia tak bisa memenuhi panggilan tersebut dan meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang hari ini. Dalam perkara ini sendiri, Barreskrim dan Polda jajaran sudah menerima total 24 laporan polisi. Sebanyak 72 saksi dan 13 ahli pun telah dimintai keterangan. Adapun Rocky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya. Tapi masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh Bapak Presiden. sedikit tapi mendalam.
Hadir tadi. Saya mesti jawab. Berarti mau bakal terus menghadiri dan tidak akan pernah. Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa Iya, kabur. bukan karaoke-nya. Emangnya masih Dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya paroki, apa yang itu dipidanakan? apa? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, sebenarnya nggak tahu ya, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Rocky jawab, apakah kasus paroki layak dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya Haris. Apakah layak dipidanakan juga, Haris? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan di balik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana. Tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL. Jadi pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Jadi itu masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian dipermasalahkan. Sementara itu kita belum sampai ke sana. Kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi. Itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal ini. Kalau mau dihasut, tidak berbicara pada satu kelompok tertentu. Ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasi faktual. Ini juga bahkan ada putusan pengadilannya juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa. Melihat dalam adanya konflik ini ramai-ramai dari pandangan Pak Rocky sendiri, apakah ini menjadi sesuatu masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Pak Rocky? Iya, dibanding yang lain. Kan ramai itu kan ada pro kontra, jadi ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Nah, itu proses itu yang akan diteliti. Nah, tadi itu masih tahap mengumpulkan apa dari tulang belulang. Jadi kasus ini belum sampai ke pembuluh darahnya. Yang kontra ini maksudnya, maaf kan yang Ya lakukan pasti kan dia gaduh karena ada pro kontra. Tambahin dikit. Yang kontra itu karena materi ya, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu
yang terpojok dari pernyataan Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami, ini senang dan bagus. Kami justru semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah di kantor polisi. Kira-kira Sempat menawarkan restoratif justice. kita justice saja, kita nggak pakai restoran. Yang dikerjakan Pak Rocky adalah memperjuangkan justice-nya rakyat, the real justice. Jadi bukan restoratif justice yang kita kejar di sini. Jadi negara lewat forum penyidikan atau penyelidikan juga harus memfasilitasi, mendokumentasikan pernyataan-pernyataan, pembelaan-pembelaan soal justice buat orang kecil yang dibela oleh Pak Rocky. Kira-kira Jadi kasus ini juga kalau dari apa yang tadi jelaskan bakal dijadikan sebagai ajang pembuktian atau kritik juga ya Bang. Atas apa yang disampaikan Bang Rob bukan hanya sekedar gimana? kasus ini ya, nantinya akan dijadikan, maksudnya niat dari Bang Rob juga akan dijadikan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara hukum, tapi akan dijadikan sebagai bukti atas kritik-kritik yang Bang Rob terhadap Bang Rob juga. Itu akhirnya opininya kan berbalik kan, karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh BJL apalah itu tadi kan power itu kan. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah dua program pendidikan politik itu, satu UN, satu soal inovasi itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada dua jenis bajingan, yang pintar sama yang tolol. Sama yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita sampaikan. Berarti ini ada penggiringan opini yang sebenarnya. Dari awal. Bang, terkait dengan terakhir, Abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan Abang ada yang menyinggung atau mengorkestrasi kasus ini nggak ada, laporan itu banyak. Gimana sih Bang? Iya waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. Waktu itu disebutnya gitu ya. Itu saya sebut. Kenapa itu kok bahas kok? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ, ya apalagi yang mesti bertanggung jawab kan pengerasan massa itu. Ya Hasto lah, karena Hasto yang beraksi di sekolah. Itu hipotesis yang masuk akal. Bahkan juga ada serangan ke rumah Ya, Pak Rocky, dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. Tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi dan juga. Enggak, Ya itu kan sudah terpampang ya ada di. dengan dirinya mesti tindak itu kan. Secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan melalui dirinya sendiri kan kalau memang ada warganya yang tanya. Mungkin katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Rob ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkan oleh pendukungnya. Kira-kira ini bisa masih dibantu, sedangkan yang bersangkutan lagi sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau berarti pendukungnya nggak setia sama tuannya, karena tuannya sendiri tidak mempermasalahkan. Oke. Iya. Itu juga nggak jadi berita itu. Halo, kabar? Gimana pertanggung jawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Karena goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara, tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Nggak fisik. nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan Siapa
Biasa ini sama didorong. Ada satu ini. Kita nggak tahu tentang dia cuma dorongkan. Apa jadi jatuh? Jangan jadi pemimpin Rocky Gerung. Kita jangan kurang ajar, goblok. Handphonenya basah kan di sini? Siapa itu? Anopi. Keluarin. Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Pengamat politik Rocky Gerung telah memenuhi pemanggilan penyidik Barreskrim buntut dugaan kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Selesai pemeriksaan, sejumlah massa telah menunggu Rocky Gerung di luar gerbang Mabes Polri. Bahkan seorang wanita melabrak dan mendorong Rocky Gerung sembari mencaci maki. Dikutip dari tribunnews.com, Rocky Gerung diperiksa pada Rabu 6 September. Adapun beredar video di media sosial yang memperlihatkan aksi ricuh seusai Rocky Gerung diperiksa. Dalam video itu terlihat Rocky Gerung keluar dari Mabes Polri bersama dengan sejumlah kuasa hukumnya. Di saat itu seorang wanita berambut pendek mendatangi Rocky Gerung. Wanita berbaju putih itu terlihat ramah menyapa sang pengamat politik. Namun rupanya kedatangan wanita itu untuk melabrak Rocky Gerung. Pasalnya dengan nada tinggi wanita tersebut menanyakan soal pertanggungjawaban Rocky Gerung terhadap kegaduhan yang diciptakan. Bahkan wanita yang tak diketahui namanya itu dengan berani mendorong Rocky Gerung. Sembari menunjuk-nunjuk wajah Rocky Gerung, wanita itu menyebut sang pengamat politik telah memecah Indonesia. Rupanya wanita itu Pengamat politik, Rocky Gerung memastikan akan memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri untuk dimintai keterangannya. Rabu, tanggal 6 September tahun 2023, hari ini. Rencananya, Rocky Gerung akan diperiksa soal kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo, Jokowi, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia akan penuhi panggilan Barreskrim. Pukul 10, ujar Rocky saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam hal ini, Rocky menyebut membawa sejumlah persiapan untuk pemeriksaan nantinya. Namun, dia tak merinci persiapan apa yang disiapkan Rocky. Rocky sedianya telah diminta untuk hadir pada Senin 4/9 kemarin. Namun, ia tak bisa memenuhi panggilan tersebut dan meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang hari ini. Dalam perkara ini sendiri, Barreskrim dan Polda jajaran sudah menerima total 24 laporan polisi. Sebanyak 72 saksi dan 13 ahli pun telah dimintai keterangan. Adapun Rocky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya. Tapi masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh Barreskrim. sedikit tapi mendalam. Hadir tadi. Saya mesti jawab sekali. Berarti mau kalau terus menghadiri dan tidak akan Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa. Iya, apa. bukan karaoke-nya. Memangnya masih. Dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya Pak Rocky, apa yang itu dipidanakan? Apa? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, sebenarnya nggak tahu jawab, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Rocky jawab, apakah kasus Pak Rocky layak dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya Haris. Apakah layak dipidanakan juga? Haris? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan di balik argumentasi yang kita belum ke soal
BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana. Tetapi sudah tadi, sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya, argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL. Jadi pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Jadi ini masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana atau belum. Dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir, Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian dipermasalahkan. Sementara itu, laporkan oleh pelaku itu terkait dengan pasal yang disampaikan dianggap mereka itu kita belum sampai ke sana. Kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi. Itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan, tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal ini. Kalau mau dihasut, tidak berbicara pada satu kelompok tertentu. Ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasi faktual. Ini juga bahkan ada putusan pengadilannya juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa. melihat dengan adanya konflik ini ramai-ramai dari pandangan Bang Rocky sendiri, apakah ini dari sosial masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Bang Rocky? Iya, dua-duanya yang terakhir kan rame itu kan ada pro kontra, jadi ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Nah, itu proses itu yang akan diteliti. Nah, tadi itu masih tahap mengumpulkan apa dari tulang belulang dari kasus ini, belum sampai ke pembuluh darahnya. Yang kontra ini maksudnya, maaf kan yang dilakukan? Ya pasti kan dia gaduh karena ada pro kontra. Tambahin dikit. Yang kontra itu karena materi ya, daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami ini senang dan bagus. Kami justru semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah di kantor polisi. Kira-kira sempat menawarkan restoratif justice. kita justice saja, kita nggak pakai restoratif. Yang dikerjakan Pak Rocky adalah memperjuangkan justice-nya rakyat, the real justice. Jadi bukan restoratif justice yang kita kejar di sini. Jadi negara lewat forum penyidikan atau penyelidikan juga harus memfasilitasi, mendokumentasikan pernyataan-pernyataan, pembelaan-pembelaan soal justice buat orang kecil yang dibela oleh Pak Rocky. Kira-kira Jadi kasus ini juga kalau dari apa yang tadi dikatakan bakal dijadikan sebagai ajang pembuktian atau kritik juga ya Bang, atas apa yang disampaikan Bang Rocky bukan hanya sekedar gimana? Gimana?
kasus ini ya, nantinya akan dijadikan, maksudnya niat dari Bang Rocky juga akan dijadikan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara hukum, tapi akan dijadikan sebagai bukti atas kritik-kritiknya Bang Rocky terhadap pengadilan itu juga. Itu akhirnya opininya kan berbalik kan, karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh BJL apalah itu tadi kan power itu kan. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah dua program pendidikan politik itu, satu UN, satu soal Universal. Itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada dua jenis bajingan, yang pintar sama yang tolol. Yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita sampaikan. Berarti ini ada penggiringan opini yang sebenarnya Dari awal. Bang, terkait dengan terakhir, Abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan Abang ada yang tersinggung atau kasus ini nggak ada, laporan itu banyak. Gimana sih Bang? Iya waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. Waktu itu disebutnya gitu ya. Waktu itu saya sebut. Kenapa itu kok bahas? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ, ya apalagi kan yang disebut tanggung jawab kan pengerasan massa itu. Ya setelah karena itu yang beraksi di situ. Itu hipotesis yang masuk akal. Bahkan juga ada serangan ke rumah Ya, Pak Rocky, dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. Tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi dan juga. Enggak, Ya itu kan sudah terpampang ya ada di. dengan dirinya mesti tindak lanjutan. Secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan melalui dirinya sendiri kan kalau memang ada warganya yang berlanjut. Mungkin katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Rocky ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkan oleh pendukungnya. Kira-kira ini bisa nggak sih dibantu? Sedangkan yang bersangkutan aja sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau nanti pendukungnya nggak setia sama tuannya, karena tuannya sendiri tidak mempermasalahkan. Oke. Iya. Cukup. Nggak jadi kita berita itu. Halo, kabar? Gimana pertanggung jawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Karena goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara, tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Nggak fisik. nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan bangsa ini adalah Biasa ini, sama didorong. Ada satu ini. kita nggak tahu kita udah cuma kebohongan. Kenapa jangan jatuh? Jangan jadi pemimpin waktu dulu. Presiden kita jangan kurang ajar, goblok. Handphonenya basah kan di sini? siapa itu? Anopi. Keluarin. Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada
Pengamat politik Rocky Gerung telah memenuhi pemanggilan penyidik Bareskrim buntut dugaan kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Selesai pemeriksaan, sejumlah massa telah menunggu Rocky Gerung di luar gerbang Mabes Polri. Bahkan seorang wanita melabrak dan mendorong Rocky Gerung sembari mencaci maki. Dikutip dari tribunnews.com, Rocky Gerung diperiksa pada Rabu 6 September. Adapun beredar video di media sosial yang memperlihatkan aksi ricuh seusai Rocky Gerung diperiksa. Dalam video itu terlihat Rocky Gerung keluar dari Mabes Polri bersama dengan sejumlah kuasa hukumnya. Di saat itu seorang wanita berambut pendek mendatangi Rocky Gerung. Wanita berbaju putih itu terlihat ramah menyapa sang pengamat politik. Namun rupanya kedatangan wanita itu untuk melabrak Rocky Gerung. Pasalnya dengan nada tinggi wanita tersebut menanyakan soal pertanggungjawaban Rocky Gerung terhadap kegaduhan yang diciptakan. Bahkan wanita yang tak diketahui namanya itu dengan berani mendorong Rocky Gerung. Sembari menunjuk-nunjuk wajah Rocky Gerung, wanita itu menyebut sang pengamat politik telah memecah Indonesia. Rupanya wanita itu Pengamat politik, Rocky Gerung memastikan akan memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk dimintai keterangannya. Rabu, tanggal 6 September tahun 2023, hari ini. Rencananya, Rocky Gerung akan diperiksa soal kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo, Jokowi, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia akan penuhi panggilan Bareskrim. Pukul 10, ujar Rocky saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam hal ini, Rocky menyebut membawa sejumlah persiapan untuk pemeriksaan nantinya. Namun, dia tak merinci persiapan apa yang disiapkan Rocky. Rocky sedianya telah diminta untuk hadir pada Senin 4/9 kemarin. Namun, ia tak bisa memenuhi panggilan tersebut dan meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang hari ini. Dalam perkara ini sendiri, Bareskrim dan Polda jajaran sudah menerima total 24 laporan polisi. Sebanyak 72 saksi dan 13 ahli pun telah dimintai keterangan. Adapun Rocky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya. Tapi masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh Bareskrim. Sedikit tapi mendalam. Hadir. Saya mesti jawab seperti hadir. Berarti mau bakal terus menghadiri dan tidak akan kabur. Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa. Iya, bukan parokinya. Memangnya masih. Dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya Pak Rocky, apa yang itu dipidanakan? Apa? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, sebenarnya nggak tahu jawab, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Rocky jawab, apakah kasus Pak Rocky itu dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya hari itu. Apakah layak dipidanakan juga? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan di balik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana. Tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Rocky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL. Jadi pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Ini masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir Pak Rocky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain
yang menjadi referensi Pak Rocky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian dipermasalahkan. Sementara itu, kan laporkan oleh pelapor itu terkait dengan pasal presiden itu bahwa presiden pasal yang disampaikan dianggap mereka itu kita belum sampai ke sana. Kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi. Itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Rocky, keterangan Pak Rocky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal ini. Kalau mau dihasut, tidak berbicara pada satu kelompok tertentu. Ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik, bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasi faktual. Ini juga bahkan ada putusan pengadilannya juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa ke depan. melihat dalam adanya konflik ini ramai-ramai dari pandangan Bang Rocky sendiri, apakah ini dari sosial masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Bang Rocky? Iya, dibanding yang lain kan rame itu kan ada pro kontra, jadi ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Dan itu proses itu yang akan diteliti. Nah tadi itu masih tahap mengumpulkan apa dari tulang belulang dari kasus ini, belum sampai ke pembuluh darahnya. Yang kontra ini maksudnya, maaf kan yang dilakukan? Ya pasti kan dia gaduh karena ada pro kontra. Tambahin dikit. Yang kontra itu karena materi daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami ini simpang dan bagus. Kami justru semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah di kantor polisi. Kira-kira sempat menawarkan restoratif justice. kita justice saja, kita nggak pakai restoratif. Yang dikerjakan Pak Rocky adalah memperjuangkan justice-nya rakyat, the real justice. Jadi bukan restoratif justice yang kita kejar di sini. Jadi negara lewat forum penyidikan atau penyelidikan juga harus memfasilitasi, mendokumentasikan pernyataan-pernyataan pembelaan soal justice buat orang kecil yang dibela oleh Pak Rocky. Kira-kira. Jadi kasus ini juga kalau dari apa yang tadi dikatakan bakal dijadikan sebagai ajang pembuktian atau kritik juga ya Bang, atas apa yang disampaikan Bang Rocky bukan hanya sekedar Gimana? kasus ini ya, nantinya akan dijadikan, maksudnya niat dari Bang Rocky juga akan dijadikan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara hukum, tapi akan dijadikan sebagai bukti atas kritik-kritiknya Bang Rocky terhadap penyelesaian itu juga. Itu akhirnya opininya kan berbalik kan, karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh BJL apalah itu tadi kan power itu kan. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah dua program pendidikan politik itu, satu UN, satu soal bebas law. Itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada dua jenis bajingan, yang pintar sama yang tolol. Yang cuma yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita uraikan.
Berarti ini ada penggiringan opini yang sebenarnya. Dari awal. Bang, terkait dengan terakhir, abang pas itu sempat juga media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan abang ada yang terbunuh atau kasus ini nggak ada laporan juga banyak. Gimana sih bang? Iya waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. Waktu itu disebutnya gitu ya. Waktu itu saya sebut. Kenapa itu kok bahas? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ ya, apalagi yang disebut tanggung jawab kan pengerasan massa itu. Ya Hasto lah, karena Hasto yang beraksi lebih cepat. Itu hipotesis yang masuk akal. Bahkan juga ada serangan ke rumah Ya, Pak Rocky, dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. Tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi dan juga. Enggak, Ya itu kan sudah terpampang ya ada di. dengan jadinya mesti tindak lain kan. Secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan melalui dirinya sendiri kan kalau memang ada warganya yang bertanya. Meskipun katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Robi ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkan oleh pendukungnya. Kira-kira ini bisa nggak sih dibandingkan? Sedangkan yang bersangkutan aja sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau nanti pendukungnya nggak setia sama tuannya, karena tuannya sendiri tidak mempermasalahkan. Oke. Iya. Cukup. Udah jadi 3 berita itu. Halo, apa kabar? Gimana pertanggung jawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Karena goblok berarti. Anda sadar nggak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara, tapi jangan main fisik. jangan main fisik. nggak boleh sentuh. Sementara Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar nggak? Bahkan Siapa yang dorong? Biasa ini, sama didorong. Ada satu ini. kita nggak tahu Anda cuma kebohongan. Apa jangan jatuh? Jangan jadi pemimpin kurang dibilang. Kita jangan kurang ajar, goblok. Handphonenya basah kan ya gini? siapa itu? Anopi. Keluarin. Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Pengamat politik Rocky Gerung telah memenuhi pemanggilan penyidik Barreskrim buntut dugaan kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Selesai pemeriksaan, sejumlah massa telah menunggu Rocky Gerung di luar gerbang Mabes Polri. Bahkan seorang wanita melabrak dan mendorong Rocky Gerung sembari mencaci maki. Dikutip dari tribunnews.com, Rocky Gerung diperiksa pada Rabu 6 September. Adapun beredar video di media sosial yang memperlihatkan aksi ricuh seusai Rocky Gerung diperiksa. Dalam video itu terlihat Rocky Gerung keluar dari Mabes Polri bersama dengan sejumlah kuasa hukumnya. Di saat itu seorang wanita berambut pendek mendatangi Rocky Gerung. Wanita berbaju putih itu terlihat ramah menyapa sang pengamat politik. Namun rupanya kedatangan wanita itu untuk melabrak Rocky Gerung. Pasalnya dengan nada tinggi wanita tersebut menanyakan soal pertanggungjawaban Rocky Gerung terhadap kegaduhan yang diciptakan. Bahkan wanita yang tak diketahui namanya itu dengan berani mendorong Rocky Gerung. Sembari menunjuk-nunjuk wajah Rocky Gerung, wanita itu menyebut sang pengamat politik telah memecah Indonesia. Rupanya wanita itu Pengamat politik
Roky Gerung memastikan akan memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri untuk dimintai keterangannya, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023, hari ini. Rencananya, Roky Gerung akan diperiksa soal kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo, Jokowi, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia akan penuhi panggilan Bareskrim. Pukul 10, ujar Roky saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam hal ini, Roky menyebut membawa sejumlah persiapan untuk pemeriksaan nantinya. Namun, dia tak merinci persiapan apa yang disiapkan Roky. Roky sedianya telah diminta untuk hadir pada Senin, 4/9 kemarin. Namun, ia tak bisa memenuhi panggilan tersebut dan meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang hari ini. Dalam perkara ini sendiri, Bareskrim dan Polda jajaran sudah menerima total 24 laporan polisi. Sebanyak 72 saksi dan 13 ahli pun telah dimintai keterangan. Adapun Roky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya. Tapi masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh teman-teman Sedikit tapi mendalam. Ada tadi. Saya mesti jawab sebenarnya. Berarti mau kalau terus menghadiri dan tidak akan Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa. Iya, bukan karaoke-nya. Emangnya masih. Dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya Pak Roky, apa yang itu dipidanakan? Apa? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, saya nggak tahu jawab, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Roky jawab, apakah kasus Pak Roky layak untuk dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya Haris. Apakah layak dipidanakan juga, Haris? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Roky Gerung. Tadi pertanyaannya masih di seputar soal kapasitas dan juga alasan-alasan di balik argumentasi yang kita belum ke soal BJG PLL itu belum, masih menuju ke sana. Tetapi sudah tadi sebelum ke sana pun tadi Pak Roky sudah menjelaskan banyak hal, tulang belulang ya argumentasi yang akan nanti sampai ke soal BJG PLL. Jadi pemeriksaan ini sifatnya masih interview, belum penyidikan. Jadi ini masih seputar mencari apakah peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana dan akan dilanjutkan lagi hari Rabu depan dengan kami juga selain hadir Pak Roky juga akan membawa banyak hasil-hasil penelitian, bacaan dan sumber-sumber lain yang menjadi referensi Pak Roky untuk memunculkan pernyataan yang kemudian dipermasalahkan. Sementara itu laporkan pasal kita belum sampai ke sana. Kita kan ada 3 hal dari 26 laporan di berbagai kantor polisi. Itu kalau di grup kan hanya ada 3 laporan. Tuduhan melakukan SARA lewat sosial media, lalu juga berita bohong, dan juga soal penghasutan. Nah, kalau dari posisi Pak Roky, keterangan Pak Roky, kami sih yakin betul tidak ada yang mengarah pada 3 hal ini. Kalau mau dihasut, tidak berbicara pada satu kelompok tertentu. Ini mengkritik soal kepala negara sebagai pejabat publik
bahwa berita bohong. Tadi penjelasan tadi juga sudah kami kasih argumentasi faktual. Ini juga bahkan ada putusan pengadilannya juga, putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak soal berita bohong itu, soal hasutan tidak dalam kapasitas Pak Rocky untuk menghasut, karena Pak Rocky dalam kapasitas sebagai narasumber. Dan setiap kata, bukan cuma setiap kalimat, setiap kata bisa dipertanggungjawabkan karena berangkat dan merujuk pada sumber-sumber data yang kami akan bawa. Melihat dengan adanya konflik ini ramai-ramai dan pandangan Bang Rocky sendiri, apakah ini dari sosial masyarakat atau memang ada orang yang ingin meramaikan statement Bang Rocky? Iya, dibanding yang terakhir kan rame itu kan ada pro kontra, jadi ada yang pro saya, ada yang kontra saya. Nah, itu proses itu yang akan diteliti. Nah, tadi itu masih tahap mengumpulkan dari tulang belulang dari kasus ini, belum sampai ke pembuluh darahnya. Yang kontra ini maksudnya, maaf kan yang melakukan. Ya pasti kan dia gaduh karena ada pro kontra. Tambahin dikit. Yang kontra itu karena materi daging dari pernyataannya Pak Rocky Gerung itu terkait dengan kebijakan publik. Jadi memang ada pejabat publiknya dan juga ada pengikut-pengikutnya pejabat publik itu yang terpojok dari pernyataannya Pak Rocky. Dan itu yang dilampiaskan lewat laporan-laporan. Kalau buat kami ini senang dan bagus. Kami justru semakin menemukan tempatnya bahwa kebijakan itu kemudian terdokumentasi lewat lembar-lembar yang sah di kantor polisi. Kira-kira sempat menawarkan restoratif justice. kita justice saja, kita nggak pakai restoratif. Yang dikerjakan Pak Rocky adalah memperjuangkan justice-nya rakyat, the real justice. Jadi bukan restoratif justice yang kita kejar di sini. Jadi negara lewat forum penyidikan atau penyelidikan juga harus memfasilitasi, mendokumentasikan pernyataan-pernyataan pembelaan soal justice buat orang kecil yang dibela oleh Pak Rocky. Kira-kira. Jadi kasus ini juga kalau dari abang yang tadi bakal dijadikan sebagai ajang pembuktian atau kritik juga ya bang, atas apa yang disampaikan Bang Rocky karena sebenarnya Gimana? kasus ini akan nantinya akan dijadikan, maksudnya lihat dari Bang Rocky juga akan dijadikan bukan hanya sekedar penyelesaian perkara hukum, tapi akan dijadikan sebagai bukti atas kritik-kritik Bang Rocky terhadap pemerintah itu juga. Itu akhirnya opininya kan berbalik kan, karena yang dieksploitasi hanya sensasi dari kalimat penggalan itu tuh BJL apalah itu kan tolong itu kan. Tapi itu kan sensasi yang dieksploitasi, padahal substansinya bukan itu. Yang saya kritik adalah dua program pendidikan politik itu, satu UN, satu soal universitas. Kan itu dasarnya tuh. Tapi itu ditutupi, bahkan saya sebutkan ada dua jenis bajingan, yang pintar sama yang tolol. Yang tolol yang dipersoalkan, tapi itu nanti kita sampaikan. Berarti ini ada penggiringan opini ya sebenarnya. Dari awal. Bang, terkait dengan terakhir, abang pas itu sempat bilang media itu sempat ngomong bahwa ada orkestrasi di dalam kasus ini. Dugaan abang ada yang penting atau kasus ini nggak ada, laporan juga banyak. Gimana sih bang? Iya waktu itu bahkan saya sebut namanya Hasto, kan itu kan. Waktu itu disebutnya gitu ya? Waktu itu saya sebut. Kenapa itu kok bahas? Iya karena sekuensinya begitu, ada PDIP di situ, ya apalagi kan yang bertanggung jawab kan pengerasan massa itu. Ya Hasto lah, karena Hasto yang beraksi di seperti itu. Itu hipotesis yang masuk akal. Bahkan juga ada serangan ke rumah Ya, Pak Rocky, dan kita nggak pernah dengar tuh ada upaya hukum untuk mengamankan rumah Pak Rocky dari perlakuan atau persekusi yang tidak patut. Tapi sebelumnya sempat dilaporkan Pak mengalami persekusi dan juga. Enggak, Ya itu kan sudah terpampang ya, ada di jadinya mesti tindak itu kan. secara administrasi polisi juga punya mekanisme untuk membuat laporan
melalui dirinya sendiri kan, kalau memang ada warganya yang tanya. Mungkin katanya yang dikritik secara langsung sama Bang Robi ini tidak mempermasalahkan, tapi mempermasalahkan oleh pendukungnya. Kira-kira ini bisa nggak sih dikibarkan? Sedangkan yang bersangkutan aja sebenarnya tidak. Berarti ada yang nggak setia kepada tuannya. Kalau berarti pendukungnya nggak setia sama tuannya, karena tuannya sendiri tidak mempermasalahkan. Oke. Iya. Jadi kita berita itu. Gimana pertanggungjawabannya? Lagi diproses. Terus, Anda sebagai warga negara, Karena goblok berarti. Anda sadar gak apa yang udah Anda lakukan untuk bangsa ini? Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Silakan bicara, tapi jangan main fisik. Jangan main fisik. Jangan fisik. Gak boleh sentuh. Teman saya, Anda memecah belah kami anak bangsa. Anda melakukan narasi-narasi suatu penggiringan opini. Anda sadar gak? Bahkan barang Siapa yang dorong? Biasa ini, sama didorong. Ada satu ini. kita nggak tahu, Anda cuma kebohongan. Apa jangan jatuh? Jangan jadi pemimpin kurang dijenuh. Jangan kurang ajar, goblok. Handphonenya basah kan ya sini? siapa itu? Anopi. Keluarin. Anda memecah belah bangsa ini. Anda udah tua, katanya Anda profesor. Nanti ada Pengamat politik Rocky Gerung telah memenuhi pemanggilan penyidik Barreskrim buntut dugaan kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Selesai pemeriksaan, sejumlah massa telah menunggu Rocky Gerung di luar gerbang Mabes Polri. Bahkan seorang wanita melabrak dan mendorong Rocky Gerung sembari mencaci maki. Dikutip dari tribunnews.com, Rocky Gerung diperiksa pada Rabu 6 September. Adapun beredar video di media sosial yang memperlihatkan aksi ricuh seusai Rocky Gerung diperiksa. Dalam video itu terlihat Rocky Gerung keluar dari Mabes Polri bersama dengan sejumlah kuasa hukumnya. Di saat itu seorang wanita berambut pendek mendatangi Rocky Gerung. Wanita berbaju putih itu terlihat ramah menyapa sang pengamat politik. Namun rupanya kedatangan wanita itu untuk melabrak Rocky Gerung. Pasalnya dengan nada tinggi wanita tersebut menanyakan soal pertanggungjawaban Rocky Gerung terhadap kegaduhan yang diciptakan. Bahkan wanita yang tak diketahui namanya itu dengan berani mendorong Rocky Gerung. Sembari menunjuk-nunjuk wajah Rocky Gerung, wanita itu menyebut sang pengamat politik telah memecah Indonesia. Rupanya wanita itu Pengamat politik, Rocky Gerung memastikan akan memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri untuk dimintai keterangannya, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023, hari ini. Rencananya, Rocky Gerung akan diperiksa soal kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo, Jokowi, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia akan penuhi panggilan Barreskrim. Pukul 10, ujar Rocky saat dikonfirmasi, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Dalam hal ini, Rocky menyebut membawa sejumlah persiapan untuk pemeriksaan nantinya. Namun, dia tak merinci persiapan apa yang disiapkan Rocky. Rocky sedianya telah diminta untuk hadir pada Senin 4/9 kemarin. Namun, ia tak bisa memenuhi panggilan tersebut dan meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang hari ini. Dalam perkara ini sendiri, Barreskrim dan Polda jajaran sudah menerima total 24 laporan polisi. Sebanyak 72 saksi dan 13 ahli pun telah dimintai keterangan.
Adapun Rocky Gerung menjadi pembicaraan di media sosial Twitter pada Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023, buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo, Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya. Berarti masih ada banyak lagi yang akan ditanyakan oleh teman-teman semua. Sedikit tapi mendalam. Hadir tadi. Saya mau jawab seperti Berarti mau kalau terus menghadiri dan tidak akan kabur. Kenapa kabur? Iya, biasanya kan gitu loh. Hah? Biasanya apa? Gue nggak pernah biasa. Iya, bukan karotinya. Memangnya masih Dengan yang ditanyakan penyidik tadi, dengan kasusnya Pak Rocky, apa yang itu dipidanakan? apa ya? Dengan apa yang ditanyakan penyidik tadi, saya nggak tahu, tapi dengan apa yang ditanyakan Pak Rocky jawab, apakah kasus Pak Rocky layak dipidanakan? Nah, kalau proyeksi itu tanya Haris. Apakah layak dipidanakan juga, Haris? Gini, tadi udah baru 40 pertanyaan dan kita tadi cukup menikmati menjawabnya karena seputar hal-hal yang memang jadi pekerjaannya Bang Rocky Gerung. Tadi pertanyaannya masih seputar soal kapasitas dan juga argumentasi